Bapak Ibu, marilah kita membacakan Aradhana Dhammadesana yang terdapat di halaman 35. Brahma Caloka Dipati Sahampati Katanjali Andiwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Dhamma Anukapimang Pajang. Yang artinya, Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, beranjali dan memohon. Terdapat makhluk-makhluk yang memiliki sedikit abu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi semuanya. Mari kita hormati junjungan kita Buddha. Namo Buddhaya. Satu kebahagiaan pada pagi hari ini kita berjumpa bersama-sama di Wihara Dwi Dharma Suka. Rasanya pertama kali saya hadir pagi hari ini. Yang lalu-lalu seingat saya Sabtunya malam minggu ya. Berapa kali ini minggu pagi baru pertama kali. Kalau dulu masih awal-awal wihara ada ya sering, tapi sangat lama berapa tahun tidak pernah hadir, baru sekarang bisa hadir lagi. Terima kasih atas undangannya dan terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Ya, kita sudah mendekati akan meninggalkan tahun 2023 dan akan menuju memasuki tahun 2024. Biasanya kebanyakan orang mempersiapkan diri untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan untuk melewati masa pergantian tahun itu. Bisa justru malah pergi, tidak tanggung-tanggung jauh-jauh keluar negeri, entah negara mana, atau entah provinsi, daerah mana di Indonesia, perginya jauh-jauh. Untuk itu persiapannya, wah luar biasa juga. Ya, biayanya, pakaiannya, segala macam yang, ya apalagi termasuk mungkin obat-obatan atau apa, disiapkan semua untuk melengkapi perjalanan jauh selama melangsungkan proses penyambutan tahun baru, entah di mana itu. Istilahnya jadinya banyak orang yang mau senang-senang untuk itu, meskipun dengan biaya besar sekalipun, tidak masalah. Itu secara umum. Tapi apakah ada umat Buddha yang demikian? Ya mungkin ada ya, semoga tidak banyak. Tapi kalau secara ya prinsip Dhamma mestinya ada hal-hal tertentu yang jadi pertimbangan. Tapi sebelum saya membahas itu detail, lebih dulu saya ingin mengulas tipe orang yang 3 macam. Yang itu ada orang yang pertama berpikir banyak, mengingat banyak, membahas banyak, mengulas banyak, menguraikan banyak, membicarakan banyak tentang yang lalu-lalu.
yang lampau-lampau, yang jauh-jauh itu sudah terjadi lama. Tapi kurang, bahkan tidak ingat hari ini. Terlalu banyak ingat yang lalu-lalu, yang lampau-lampau. Itu ada banyak tipe, ada orang tipe seperti itu. Kalau kita ketemu orang seperti itu, dia selalu membahas yang lalu terus yang entah kapan udah lewat dan lama itu dibahas, diulas, dibicarakan ulang. Tapi hari ini harus berbuat apa? Kenapa orang ada tipe seperti itu? Kita bisa mengerti kenapa orang bisa membahas itu, kenapa orang bicarakan itu, karena dia ingin ingat yang baik-baik yang lalu, membuat kita ketemu dengan dia jadi baik. Ingat baiknya, jadi baik sekarang. Kalau baik. Tapi begitu ingat yang buruk-buruk, yang salah-salah, sebaliknya, ini apa nih ya? Aku ingat kamu dulu begini, aku nggak suka. Itu yang dibahas. Ada tipe orang begitu. Nah, kalau tipe seperti itu ya memang jadi tidak ingat untuk sekarang, hari ini harus bagaimana. Bagaimana sikap tingkah lakunya hari ini, tidak ingat. Yang diingat yang lalu-lalu, yang lampau-lampau, yang sudah berlalu lama. Nah, sehingga kalau menghubungkan dengan tipe orang seperti itu, kita jadi ingat. Kalau orang yang berutang, buruk ini, ingat utangnya, makanya stres, bekerja untuk mengembalikan utang, bukan itu yang dipikir, tapi utangnya dipikir terus, ingat. Atau sebaliknya, justru tidak perlu dengan hutangnya, ada yang tipe sebaliknya. Kalau utang janji atau utang apa, segala macam yang lain. Gitu. Nah, saya ingin menghubungkan sedikit dengan kematian. Tradisi Sri Lanka kalau ada ceramah dhamma pada saat kematian, ada kematian, yang diulas, yang dibahas oleh yang bersangkutan, ceramah biku pada Bante itu biasa lakukan. Yang dibahas, yang diulas, yang diceramahkan oleh beliau itu biasanya mengulas baik-baiknya yang mendiang baru meninggal ini. Tujuannya apa? Supaya kalau senang keluarganya, sedihnya harusnya mengendap. Yang bersangkutan yang meninggal dunia senang bahagia, mestinya arahnya supaya lahir di alam bahagia, kan begitu. Tapi di Indonesia beda. Hampir buruk-buruknya saja yang diingat-ingat diulas. Dia dulu begini, begitu, saya sudah meninggal, syukurlah. Begitu di Indonesia, beda. Ya, nah, jadi ada orang tipe itu mengingat banyak tentang hal-hal yang sudah berlalu, yang sudah lampau. Tapi kalau yang baik, lebih-lebih kalau meninggal dunia, itu betul, sangat betul. Kalau orang meninggal di dunia, kita ingat, kita bahas, kita bicarakan baik-baiknya supaya dia sudah meninggal dunia tuh ya bahagia, syukur-syukur, lalu dia menuju alam bahagia, lahir kembali di alam bahagia, kan sana arahnya. Itu bagus kalau seperti itu. Ya. Nah, sekarang baru saya akan mengulas yang kedua. Kalau tadi yang lalu-lalu biasanya orang tua itu kalau yang tipe ingat yang lalu itu. Kalau yang kedua, ya, ada tipe orang sebaliknya. Lawan dari tipe 1, yaitu justru yang dipikir-pikir, yang dibayang-bayangkan tuh yang akan datang, yang belum terjadi. Nanti kalau itu kan belum tahu, belum pasti. Ya, jadi akan datang itu entah apa akan terjadi belum tahu, tapi itu yang sudah dipikir, itu yang sudah dibahas oleh yang bersangkutan. Berbicara nanti kalau semua nanti kalau apa yang akan terjadi kan belum tahu, tapi nanti kalau kita sukses, nanti kalau kita berhasil, kalau kita berjodoh, kalau kita apa dan sebagainya, wah semua waduh, itu memang ada tipe orang begitu. Jadi sehingga janji-janji terus yang muncul untuk bagaimana membuat hubungan baik dengan siapa dia bicara, dengan siapa dia bertemu, dengan bertatap muka dan sebagainya. Itu.
Ya kalau seperti ini ya apa ketemu terjadi beneran ya belum tahu, karena itu belum terjadi, akan datang. Lupa harus bagaimana sekarang. Ini loh yang menjadi kendala tuh, kok tidak ingat harus bagaimana sekarang untuk akan datangnya itu. Itu yang menjadi masalah. Bermasalah kok tidak ingat harus bagaimana sekarang untuk akan datang itu bagaimana. Nah, sehingga sekarang yang ketiga yang ingin saya ulas, yang ingin saya bahas, yang sekarang. Ini yang panjang bisa saya bahas. Hiduplah saat ini, itu sering kita dengar. Kalau pembahasan Dhamma, hiduplah hari ini, hiduplah saat ini. Yang lalu telah berlalu, tidak akan berulang lagi. Yang akan datang belum terjadi. Kan itu sering kita dengar. Seharusnya yang ketiga. Bagaimana kita jadi yang seperti yang ketiga? Hidup saat ini. Berbuat, bertindak, ingat yang saat ini. Ya. Nah, bagaimana hidup hari ini, bagaimana hidup saat ini? Ini yang penting kita harus belajar bersikap, bertindak, berbuat, memiliki kebiasaan baik bagaimana caranya. Ya memang bisa terhubung ke depan akan datang juga, ke depan yang lalu terhubung juga. Nah, tapi justru bagaimana menghubungkannya, Bante? Terhubung seperti apa? Ya, bagaimana saat ini bisa terhubung dengan yang lalu, terhubung dengan yang akan datang? Ini pertanyaan tentu bisa terjawab dengan ulasan, dengan uraian ini. Sekarang kita semua menikmati hidup bahagia detik ini, saat ini, di sini, di Wihara Pluit Dharmasuka. Kita enjoy, kita menikmati, kita bahagia. Kok bisa? Ya bisa, karena itu berarti sebab yang lalu, akibat dari yang lalu. Kan begitu. Kenapa kita bisa bahagia sekarang? Berarti kerja keras perjuangan kita yang lalu-lalu itu, ini loh hasilnya sekarang kita nikmati. Kita bahagia, kita sukses. Tidak mungkin kita hidup seperti ini sekarang tanpa apa yang pernah terjadi, apa yang pernah kita perbuat yang lalu-lalu, yang lampau. Tidak mungkin. Jadi itu kesinambungan proses sebab akibat. Nah, termasuk hari ini kita ketemu. Ya, karena aktifnya mengurus Wihara Pluit Dharmasuka, komunikasi, info, tanya, kabar, kasih kabar dan sebagainya. Nah, bisa ngisi nggak hari ini beberapa waktu lalu WA? Ini yang lalu terjadi yang hari ini. Nah, sekarang tergantung. Kalau tadi enjoy, menikmati yang kita hari ini, menikmati, enjoy apa yang kita nikmati sekarang ini sebab dari yang lalu. Kalau dibalik, menderita hari ini, sengsara, sakit-sakitan, rugi atau apa, kenapa? Ya sama, itu berarti ada sebab dari yang lampau, ada dari yang lalu-lalu. Tidak bisa tanpa sebab, tidak mungkin tanpa sebab. Semua ada sebab dari yang lalu, yang lampau. Ini. Ya. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan bagaimana kita bisa tahu yang lampau, Bante? Ini pembahasannya. Bagaimana kita tahu yang lampau? Bagaimana kita hidup sekarang ini, nikmati apa? Apa yang kita ikuti, apa yang kita rasakan, apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan pada hari ini, itu berarti sebab dari yang lampau. Sehingga kalau baik kita menikmati kebahagiaan, menikmati kesuksesan, menikmati misalnya hidup sosial yang luar biasa membahagiakan, ya berarti itu sebab yang lalu, yang lampau. Kita pernah berbuat apa ke depan lampau, sekarang kita nikmati buahnya, kita petik buahnya.
kita enjoy hari ini. Sebaliknya kalau menderita sengsara ya tinggal dibalik, berarti ada sebab buruk yang kita pernah perbuat ke depan lampau. Itu untuk mengetahui bagaimana kita yang lampau, bagaimana hidup kita yang lampau. Meskipun kita tidak tahu persis, tapi seperti itu gambarannya. Demikian juga sebaliknya. Kita bisa tahu tidak banyak akan datang, kehidupan akan datang. Bisa, meskipun tidak persis. Bisa. Bagaimana kita bisa tahu? Nah, tergantung saat ini, hari ini kita berbuat apa. Kita bertindak seperti apa ke depan saat ini, itu yang akan menjadi sebab akan datang kita akan kemana, menjadi apa, lahir di mana. Itu. Tidak usah kehidupan lampau, kehidupan akan datang. Sekarang saya persingkat saja kehidupan sekarang ini. Berapa tahun lalu sejak lahir. Sekarang udah usia berapa, sampai nanti umur berapa, umur tua seperti apa. Tidak usah kehidupan lampau, kehidupan akan datang. Satu kehidupan ini saja. Hari ini, bagi bapak ibu sekalian sudah berumah tangga, punya anak, berapa tahun lalu belum punya pasangan, belum punya istri, belum punya suami. Sekarang punya istri, punya suami, punya anak. Kenapa? Pertanyaan itu kenapa? Harusnya kita bisa kenal, mengerti jawabannya. Oh iya, saya ngalami ketemu dengan dulu belum istri saya, belum suami saya kenal dia begini. Oh itu. Jadi sekarang seperti ini. Lalu bagaimana akan datang? Tergantung apa yang diperbuat sekarang sebagai suami istri, keluarga, punya anak dan sebagainya. Apa yang dilakukan? Tergantung apa yang dilakukan, diperbuat. Itu nanti akan menjadi sebab, oh besok lusa dan seterusnya berapa tahun akan datang, akan bagaimana. Contoh, gampangnya, banyak itu terjadi sekarang. Umat Buddha, lebih-lebih umat Buddha sendiri, nggak usah umat lain pun, tapi semua lah. Ketemu entah di mana. Apalagi dulu pernah kenal, nggak pernah kenal sekalipun, ketemu entah di mana, di luar negeri. Di mana Jakarta? Di mana Jawa Barat? Di mana? Oh, hebat ya bisa di luar negeri. Kok bisa? Nah, sebab akibat. Berarti waktu hidup di Indonesia ada berpikir tentang kesananya ke luar negeri itu. Sampailah di sana bisa berapa lama di sana tinggal untuk studi, untuk kerja atau untuk apa. Kenal negara yang dituju. Sejak pernah berpikir, hanya baru berpikir di Indonesia, tiba sampai pula di tempat itu. Proses. Tidak ada yang tiba-tiba. Tapi ada yang bercerita, Bante, saya enggak ada berpikir ke sana, tapi kalau tiba sampai ke sana, Bante, sebab yang lampau. Sebab yang lampau, ke depan lampau. Sekarang contoh, saya singgung, saya katakan sebab yang lampau. Kalau kenal sejak kecil, sebab sampai besar, berjodoh, kenal sejak kecil terus berjodoh. Ya enggak heran dong kenal sejak lama. Tapi ada yang enggak kenal sama sekali bisa berjodoh, itu berarti dari kehidupan lampau, gitu loh. Ada tidak yang ngalami itu? Enggak kenal sama sekali, tapi begitu ketemu, loh kok cocok, kok berjodoh jadi suami istri? Kok bisa? Nah, berarti itu sebab yang lampau. Mungkin kehidupan lampau sudah pasangan, sekarang ketemu lagi meskipun terlambat. Seperti kisah Nakula Mata, Nakula Pita. Berkali-kali lahir mati, jadi suami istri. Itu ada. Nah, jadi itu gambarannya proses sebab akibat yang lampau sekarang akan datang tuh seperti apa. Itu baru baik saya singgung, belum saya uraikan yang buruk, yang sebaliknya. Sekarang kalau tadi itu baik, kenal sejak kecil sampai besar berjodoh karena cocok ya jadi. Tapi tidak kenal pun bisa jadi karena kecocokan juga. Sebaliknya yang buruk, yang tidak baik, sejak kecil ketemu recok, waduh bertengkar itu, tapi tetap begitu saja. Maksudnya ya sebatas berkelahi kecil-kecilan gitu loh, tidak sampai musuhan besar. Berarti kan kehidupan lama memang sudah seperti itu.
Lebih-lebih lo belum kenal, belum pernah tahu, belum pernah ketemu sebelumnya. Begitu ketemu kok tidak enak ya, tidak suka lihatnya. Berarti itu mungkin musuh kehidupan lampau. Dibalik sadar dengan terdahulu sahabat baik, pasangan. Sekarang ini musuh, tidak suka satu sama lain. Itu bisa terjadi. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, yang ingin saya terangkan lebih lanjut adalah perenungan untuk sudah mendekati melepas tahun 2023 dan menyambut tahun baru 2024. Perenungan yang harus kita lakukan untuk menyambut tahun baru, melepas tahun lama dan menyambut tahun baru. Melepas tahun lama, memasuki tahun baru. Perenungan ini buat semua orang yang ya lebih-lebih dalam rangka ulang tahun, dalam rangka tahun baru, dalam rangka pesta, dalam rangka apa ya, makan-makan atau apa. Pokoknya ada proses ya apa ya, kesinambungan lama dengan baru. Lepas lama masuk baru. Tinggalkan lama masuk baru. Apa ulang tahun, ya tahun baru atau apapun semua yang proses demikian rupa itu bisa hal ini dijadikan perenungan. Perenungannya bagi diri kita sendiri pribadi masing-masing, ya. Misalnya kalau hari ini pergantian, lepas, besok udah hari baru. Yang jelas juga sama meskipun bukan tahun baru. Hari ini hari Minggu, besok ganti Senin. Lepas Minggu masuk Senin. Itu kan lepas sambut juga. Lepas masuk juga. Ya. Nah, melepas yang lama memasuki baru itu harus ada perenungan yang membuat kita jadi sadar, yang membuat diri kita menjadi mengerti, memahami sikap kita harus bagaimana, sikap kita sudah seperti apa, sikap kita sebaiknya bagaimana. Ya, perenungannya begini. Yang pertama, segala hal yang lalu telah saya perbuat, kalau itu buruk, kalau itu salah, kalau itu keliru, tidak baik, yang lalu pernah saya perbuat, baik, itu maksudnya itu buruk, salah, keliru, tidak sesuai, tidak baik, semua yang buruk, kalau saya pernah lakukan itu, yang lalu, saya harus merenungkan untuk selanjutnya, mulai yang baru, saya akan tinggalkan itu. Saya akan lepaskan itu. Saya tidak akan berbuat demikian lagi. Saya tidak akan ulangi lagi hal-hal buruk seperti itu lagi. Saya akan berbuat demikian lagi. Kita harus merenungkan itu. Kepada yang ulang tahun pun saya katakan hal yang sama. Ulang tahun, melepas umurnya sekian, masuk ke umur barunya. Perenungan ini penting. Lepaskan kalau ada hal-hal buruk yang pernah diperbuat selama yang sudah lewat, dan untuk memasuki yang baru jangan diulang lagi, jangan berbuat hal buruk yang sama itu lagi. Itu pertama. Yang kedua, kita harus merenungkan bahwa waktu-waktu yang telah lewat, tahun yang sudah lewat, kita selama tahun yang sudah lewat pernah berbuat baik apa saja, pernah melakukan hal-hal baik apa saja, diingat-ingat apa saja yang pernah dilakukan selama tahun yang sudah lewat, yang hal-hal yang baik, perbuatan yang baik. Renungkan supaya di tahun yang baru kita harus tambahkan, kita harus tingkatkan lagi, kita harus perbanyak lagi, kita harus berbuat lagi dan lagi terus. Itu baru benar. Jadi kalau merenung, mestinya itu teringat, sadar. Oh iya, dua hal tentang yang lampau, yang pernah diperbuat. Yang pertama, buruk yang pernah diperbuat, stop. Tahun baru jangan berbuat lagi demikian. Baik segala macam pernah diperbuat selama tahun yang lewat. Oh, banyak
perbanyak lagi, tambah lagi, berbuat lagi untuk tahun yang baru. Ini yang kedua. Yang ketiga, selama tahun yang sudah lewat, kita berpikir, ingat-ingat, merenung, kita berpikir, ingat-ingat lagi, tidak pernah berbuat keliru sesuatu hal yang keliru, yang salah tertentu, yang tidak pernah berbuat perbuatan buruk, perbuatan salah, perbuatan tidak baik yang tidak pernah kita lakukan selama tahun lewat. Masuki tahun baru kita renungkan untuk tidak memulai, untuk tidak mengawali, untuk tidak menginisiasi, untuk tidak berbuat yang belum pernah itu. Yang buruk-buruk belum pernah itu, jangan dimulai di tahun yang baru. Yang keempat, selama tahun-tahun yang terlewat, ternyata kita belum pernah berbuat baik tertentu. Selama tahun yang terlewat, belum pernah berbuat baik tertentu, merenung memasuki tahun baru untuk memulai berbuat baik yang belum pernah itu. Yang belum pernah kita lakukan perbuatan baik itu, kita mulai lakukan di memasuki tahun baru. Ini 4 perenungan penting bagi kita semua. Kalau kita lakukan perenungan tentang 4 hal ini, mestinya membuat diri kita menjadi terevaluasi sendiri, berevaluasi sendiri, mengevaluasi sendiri tentang diri sendiri selama tahun yang lewat, memasuki tahun baru. Ya, kalau ini kita lakukan, ya kita akan melakukan perubahan, membuat perubahan, mengikuti perubahan. Kita akan berubah menjadi lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Itu baru pribadi kita sendiri masing-masing. Belum hubungan kita dengan yang lain, suami istri, dengan anak, dengan keluarga, orang tua, kerabat, tetangga. Ini baru pribadi. Kalau pribadi kita sampai begitu, mestinya hubungan dengan yang lain juga sama. Kita perbaiki, kita jadikan perenungan. Hubungan kita selama ini seperti apa dengan mereka. Ya, seperti apa, bagaimana hubungan kita selama ini dengan mereka, itu jadikan perenungan juga. Oh iya, selama tahun lewat, saya dengan istri, saya dengan suami begini kurang baik. Oh, saya stop tadi tahun baru, jangan lakukan lagi itu yang buruk-buruk. Oh, lalu apa yang baik-baik yang pernah lakukan? Oh iya, suami, istri dulu seperti ini. Oh iya. Kita ulang lagi lah, kita tambah lagi untuk tahun yang baru, kita perbanyak lagi. Gitu. Yang belum pernah dilakukan yang buruk. Oh, dengan suami istri belum pernah berbuat buruk yang begini-gini. Oh, jangan lakukan di tahun yang baru. Yang baik yang belum pernah dilakukan, mulai di tahun yang baru. Begitu juga dengan kalau tadi suami istri, ya dengan anak, dengan orang tua, dengan mertua, dengan tetangga, dengan sahabat, dengan teman, semua harusnya bisa dijadikan perenungan. Nah, itu baru bisa mengarah kepada perubahan yang terjadi untuk diri kita sendiri masing-masing menjadi semakin lebih baik, semakin lebih berhati-hati, semakin waspada, semakin meningkat dalam segala hal yang baik dan mengurangi, melepas, meninggalkan, membuang segala hal yang buruk. Ya, itu. Nah, jadi ini yang penting untuk kita semua, bagaimana kita sehari-hari. Kalau tadi saya singgung udah mendekati pelepasan tahun dan menyambut tahun baru, ya sebenarnya setiap saat sama. Tidak harus menyambut tahun baru. Setiap saat perenungan hal yang sama juga kita lakukan. Tidak harus karena melepas dan menyambut tahun. Ya, tadi saya katakan ulang tahun, lagi makan, lalu pesta apa, acara apa, ya sama. Kita jadikan hal tadi itu untuk bahan perenungan yang membuat diri kita semakin memperbaiki, mengubah pribadi kita masing-masing. Ya, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi biasanya memang
kondisi ini juga saya tahu biasa ada tanya jawab. Kalau memang seperti itu ya saya tidak banyak berbicara supaya ada kesempatan bertanya, itu sangat lebih penting karena bisa saja entah dari kapan, sudah lama waktu lalu sudah punya pertanyaan mau disampaikan, silakan. Saya biasa tidak membatasi. Apa yang saya bahas boleh ditanyakan, yang tidak dibahas pun saya terima, tidak apa-apa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian memperhatikan, mendengar apa yang saya uraikan pada kesempatan ini. Semoga bisa menjadi sumber inspirasi buat kita sendiri masing-masing untuk belajar sehari-hari sebagai umat Buddha menjadi lebih baik lagi ke depan selanjutnya. Terima kasih. Sabi sata bonus ketata. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih Bante atas Dhamma Desana pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Bante. Kami sediakan 2 metode. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kertas, dan kertas dan pensilnya sudah kami sediakan di depan kursi Bapak Ibu dan dapat diserahkan kepada saya saat saya mengelilingi Dhammasala. Kemudian metode yang kedua adalah bisa bertanya langsung kepada Bante dengan maju ke depan dan menggunakan mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Sambil menunggu pertanyaannya masuk, marilah kita menyanyikan sebuah lagu. Kepada petugas dipersilakan. Marilah kita nyanyikan lagu dengan judul Buddha Loves Me. Liriknya nanti ada di layar. Kita nyanyi sama-sama ya. You're the wind beneath my wings, greatest painter of the sky. Every presence of your light fill me through my crown. You're one true love of my heart. Blessed every inch of my bones, unfailing love that you give in my very eyes. My power, my emptiness, you're my power, my biggest fear. I'm always in peace because your Buddha loves me. I am here as I am now. I'm surrounded by happiness. I'm faithful because Buddha loves me. You're the one beneath my wings, greatest painter of the sky. Every presence of your love fill me through my crown. You're one true love of my heart. Blessed every inch of my bones,
unfailing love that you give. In my very eyes, wipe away my emptiness. You wipe away my biggest fear. I'm always in need. Love that loves you. I am here and I am now. I'm surrounded by happiness. I'm fulfilled with lives. Would I bless me? Terima kasih. Thank you, Ci. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Bante? Ya, jika tidak ada, Bante, saya mohon izin untuk membacakan pertanyaan yang masuk dari kertas. Yang pertama ini sedikit panjang, Bante, karena ada narasi ceritanya. Namo Buddhaya, Bante, saya ingin bertanya. Tadi Bante membahas mengenai seseorang yang selalu ingat masa lalu dan lupa akan hari ini. Namun apabila seseorang yang mengalami penderitaan akibat perbuatan jahat orang lain seperti korban pemerkosaan dan korban pembunuhan, di saat pelakunya tidak ditangkap dan bahkan sengaja dibebaskan tanpa konsekuensi hukum, di mana terjadi ketidakadilan pada segi masalah seperti ini. Dan korban sayangnya harus hidup tidak hanya traumanya, tapi juga stigma masyarakat yang turut menjatuhkan korban. Pertanyaannya, bagaimana cara korban untuk tidak mengingat yang lampau saat ia trauma akibat kejadian traumatis dan selalu dijatuhkan orang lain karena kejadian itu? Ya, sekian dan terima kasih, Bante. Iya, baik, saya jawab dulu ini pertanyaan panjang ya. Iya, saya sering juga mendapat pertanyaan yang harus dapat jawaban dengan uraian penjabaran yang terkait. Mungkin di sini juga pernah yang waktu Sabtu malam Minggu itu pernah memberikan jawaban yang gambaran sama. Bukan pertanyaan sama persis, jawaban sama persis, tapi gambaran. Jadi maksud saya gini, kalau pertanyaan seperti itu atau kasus seperti itu, ya, kalau mau to the point, ya, langsung ke poin intinya, yang bersangkutan harus dapat orang ketiga, pihak ketiga atau siapapun orang lain yang netral, yang sungguh-sungguh bisa membantu memberikan bimbingan kepada yang bersangkutan. Tidak diam sendiri, tidak rahasiakan, tidak tutup total. Tidak ada yang boleh tahu, enggak. Tapi memang tidak boleh ada yang tahu. Tapi orang tertentu yang menolong itu sangat boleh tahu, harus tahu. Ceritakan seperti tadi, ini yang bersangkutan langsung punya gambar untuk membantu, membimbing, mengarahkan supaya dia tidak stres, dia tidak ingat terus yang lalu itu yang buruk-buruk begitu, sangat menderita jadinya. Jadi bagaimana cara apa yang diberikan oleh yang bersangkutan tergantung kebajikan apa yang dimiliki oleh yang bersangkutan akan menolong si pasien ini. Kalau saya juga punya pengalaman orang seperti itu, saya berikan arahan, bimbingan, ya renungkan, tapi memang tidak mudah. Renungkan, kalau tadi renungkan 4 hal itu, ini renungkan kasusnya sendiri. Tidak gampang, tidak mudah. Ya, nah, tapi bagaimana caranya yang bersangkutan bisa memahami, mengerti kasusnya sendiri, membuat dirinya sadar, ya lalu sudah berlalu, bagaimana berikutnya, selanjutnya, itu yang penting, itu yang perlu dia harus mengerti. Supaya bisa mengerti, harus ada pihak lain yang menuntun, memberikan arahan, bimbingan kepada yang bersangkutan. Kalau tidak, nggak bisa. Itu kalau poinnya langsung, ya. Tapi kalau mau panjang,
Ya lebih awalnya dia renungkan sendiri. Tapi untuk renungkan sendiri siapa yang ngarahkan ini yang sulit. Tapi ada yang bisa renungkan, tapi tidak ketemu jawaban, baru cari solusi lain, jalan lain gitu loh. Renungkan sendiri, loh kok saya begini kenapa? Nah, kalau dia renungkan nanti kan muncul pertanyaan. Aduh, saya tidak bisa urus sendiri. Muncullah telah terang sedikit untuk cari orang lain. Tanya kepada yang lain, cerita pada yang lain, dapat bimbingan petunjuk. Biasanya kalian minta teman dekat, ini yang kedua. Kalau cari sendiri, harus ada kalian minta yang bantu. Kalian minta belum tentu bantu sendiri kan? Jadi pihak ketiga, jadinya itu yang ketiga tadi itu. Jadi pertama diri sendiri, kedua kalian minta, ketiga pihak ketiga yang bisa bantu itu. Mungkin saja pihak kalian minta itu langsung bisa bantu, tapi belum tentu. Akhirnya dia menjadi jembatan. Dia punya teman, punya siapa yang ahli yang ngerti dhamma untuk bantu temannya ini. Dan dia jaga rahasia semua. Namanya kalian minta ya rahasia terjaga. Orang lain nggak boleh tahu. Itu solusinya. Jadi urutannya diri sendiri kalau bisa renungkan, nggak ketemu, oh akhirnya ketahuan. Nggak cerita pun ketahuan kalau kalian minta. Oh kamu kenapa? Kok bengong? Kok melamun? Kenapa? Ah terungkap. Oh nggak ada masalah. Cerita. Oh saya bantu kamu. Ini bisa bantu teman saya. Ada yang saya kenal yang bisa bantu kamu. Orang ketiga. Itu. Ya jadi itu proses cara bantu orang yang bersangkutan. Kalau langsung sendiri, semua sendiri, berat. Apalagi kasus seperti itu, enggak gampang. Tapi harus ada pihak ketiga. Tapi 3 tahap tadi, sendiri, teman, lalu pihak ketiga. Ya, seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih Bante. Pertanyaan berikutnya, Namo Buddhaya. Bante izin bertanya. Tadi mungkin di awal sempat disinggung terkait liburan. Apakah itu buruk dalam pandangan Buddha? Apabila punya keinginan itu, bagaimana bagusnya kita menanggapi keinginan untuk liburan tersebut, Bante? Apa? Liburan, keinginan untuk liburan. Oh liburan, ya. Iya, bukan tidak boleh, tapi justru maksud saya itu, maksudnya itu harus secara dhamma bagaimana? Pergi hiburan silakan boleh. Bukan dilarang, bukan tidak boleh. Silakan, tapi jangan lupa ada prinsip dhammanya itu sehingga kita pergi itu bukan hanya menikmati hiburan secara duniawi. Contoh begini, misalnya kalau umat Buddha ya, pergi ke Malaysia atau pergi ke luar negeri mana. Ternyata ke sana kan, di sana kan jalan-jalan kemana ya? Cari tempat ada wihara, dana di sana. Itu kan nilai Buddhisnya ada gitu loh. Atau siapa yang dibantu diberi dana apa, tetap ada nilai Buddhisnya. Itu bukan tidak boleh hiburan, bukan tidak boleh berkunjung mencari hiburan ke tamasya kemana-mana, bukan tidak boleh. Justru kesananya bila mana ada dengan nilai Buddhis itu menjadi benar. Sebab itu menjadi pelindung kita, kebajikan itu menjadi pelindung kita. Kemana pergi itu aman, nyaman, damai, terlindungi gitu loh. Ya. Nah, tapi kalau sebaliknya, kalau sebaliknya pergi kemana-mana, jeleknya orang, terus dilihat atau kemana-mana pergi, itu bahaya. Hiburan, tapi pikiran buruk terus yang muncul lah. Bagaimana mau dapat hiburan atau seperti itu? Nah, jadi tidak sesuai. Gitu. Nah, kalau yang senang-senang gembira dia, ya tanpa nilai Buddhisnya ada, tidak ada nilai Buddhisnya itu, ya sayang sekali. Gitu. Atau malah ada pergi kunjungan tamasya, tapi ya paketnya 2 macam. Paket kunjungan wisata, tapi juga wisata religi. Ya, kunjungan ke wihara juga 2 paket itu. Kemana-mana, 2 paket itu. Lebih bagus lagi begitu. Misalnya kalau keliling Indonesia atau ke keliling Jawa, kemana pergi, ke Borobudur, ke tempat-tempat wisata, tapi juga mampir kunjungan ke wihara juga. Berdana juga di wihara itu. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi boleh, silakan wisata, tapi juga ada nilai religinya, nilai dhammanya, nilai Buddhisnya. Itu yang penting. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Terima kasih Bante. Yang pertanyaan berikutnya Bante terkait
Orang pertama yaitu yang selalu mengingat masa lalu. Dan ini terjadi di mungkin kehidupan saya saat ini, di mana orang tua saya selalu mengingat kejadian masa lampau beliau yang mungkin tidak menyenangkan, dan kita sebagai anak tahu bahwa hal-hal pikiran seperti itu tidak sehat untuk pikirannya dan batinnya. Bagaimana sikap seorang anak menanggapi cerita orang tua yang mungkin tidak menyenangkan dan selalu mengingat kejadian tersebut. Dan pertanyaan yang kedua terkait orang yang kedua mengingat terus berkata masa depan. Dan ada motivator yang saat ini selalu memberi tahu atau menceritakan kepada anak muda untuk selalu optimis akan masa depannya. Bagaimana pandangan umat Buddha terhadap optimisme akan masa depan? Terima kasih, Bante. Iya, yang pertama saya kira jawabannya sama dengan yang terdahulu. Jadi itu orang tua. Kalau tadi kan diri sendiri. Ini kan orang tua. Orang tua, anak harus bagaimana kan begitu. Ya, apa bisa sebagai anak langsung sendiri nangani? Nah, belum tentu kan. Oh, punya sahabat, punya kalian yang minta bantu. Orang ketiga bisa bantu. Orang tua harus bagaimana? Ketemu dengan siapa? Baiknya kemana? Ketemu siapa? Dapat bimbingan, petunjuk, arahan dan sebagainya. Itu pendek saja kan, sama seperti yang terdahulu. Pihak ketiga yang bisa bantu. Kalau anak sampai di mana mampunya bisa menolong, belum tentu kan. Kalau memang ya syukur. Kalau enggak kan tetap ada pihak ketiga yang bisa bantu, harus bantu. Gitu. Nah, yang kedua, nah ini ada istilah optimis, ada lawannya pesimis. Wah, kalau optimis, pesimis itu dua-duanya dalam prinsip Dhamma kurang tepat. Bukannya tidak tepat, kurang tepat. Jadi kurang sesuai bisa juga. Jadi yang sesuai kemana? Kan ada optimis, pesimis, berlawanan kan? Ya harusnya kan ya realistis itu loh, bukan pesimis, bukan optimis. Tapi kalau optimis itu dengan diimbangi dengan pemahaman dan pengertian Dhamma yang benar, kemudian juga harus ada realistisnya, sifatnya realitas seperti apa, itu baru sesuai. Tapi kalau hanya sebatas optimis, tahu enggak bahayanya? Ada bahaya apa tidak? Kalau sampai hanya sebatas optimis, bisa bahaya. Kalau sebatas optimis, lagi-lagi seperti pembahasan tadi di depan saya sampaikan, masa depan terus yang diingat, lupa hari ini. Nah kan bagaimana mau berbuat apa hari ini kan tidak ingat. Jadi optimisnya kan gagal. Begitu gagal, kecewanya seperti apa coba? Kenapa gagal ya? Karena dia lupa hari ini harus bagaimana untuk optimisnya itu terwujud, tercapai. Gitu. Tidak ingat, tidak sadar kalau harus bagaimana sekarang supaya optimisme mendatangnya itu bisa terwujud, bisa tercapai. Itu masalahnya, menjadi kendala. Ya, jadi prinsip Dhamma akan mengikuti bila mana yang bersangkutan optimis tercapai, tapi saya harus ingat hari ini harus bagaimana, harus berbuat apa. Nah, itu baru benar. Ya, itu baru iya, tidak mungkin bisa optimisme saya ini terwujud kalau tidak saya berjuang hari ini, kerja keras, berjuang hari ini. Bagaimana berjuang hari ini? Saya harus kerja keras. Itu seperti orang mau lulus sarjana, optimis lulus, kenyataannya bisa gagal. Baru kemarin ada WA saya, itu tentang PNS, bukan orangnya pintar sih memang, tapi gagal. Teman-temannya berhasil, dia sendiri gagal. Loh, saya tanya balik kenapa? Oh, di swasta, yang teman-temannya negeri. Oh, gitu. Saya bisa ngerti swasta tuh ya nomor berapa perhitungannya. Negeri itu diperhitungkan karena kan sudah di negeri itu dia honor. Nah, daftar ya sudah 1 poin. Swasta sudah 1-0 di situ, kalah sudah 1-0 di situ. Kan gitu. Ya memang ya harus dimengerti. Itulah saya berikan pengertian ke dia. Oh iya, Bante. Bisa mengerti ya syukur. Kalau dia dikecewa sendirian, ya nggak ngerti ya kasusnya sendiri kan gimana. Nah, makanya harus ada pihak ketiga yang memberikan bimbingan, arahan, nasihat, membuat dirinya yang bersangkutan mengerti. Itu poinnya. Maka akan terbantu oleh pihak ketiga. Nggak bisa sendiri. Jadi kalau optimis kembali kepada optimis, kalau optimis sendiri
tapi tidak ada pihak lain yang menyaksikan, bahaya itu. Ternyata dia sebatas optimis, ya bisa gagal. Tapi kalau ada saksi, ada yang lain yang mengerti, oh kamu harusnya kalau optimis begitu, begini, kalau kelemahan kamu, kok kamu hanya sebatas optimis, tapi kerja keras berjuang hari ini nggak ada, ya percuma. Nah, ada yang menyaksikan, berikan peringatan atau arahan, petunjuk, atau apa begitu. Ya, seperti itu. Saya begitu ya, terima kasih. Terima kasih Bante. Mungkin saya kembali lagi kepada umat. Apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada Bante? Oke, jika tidak ada, terima kasih Bante. Apakah dari Bante ada closing statement atau kesimpulan yang ingin disampaikan? Ya, baik. Saya berikan yang terakhir, jadi semacam ya arahan sifatnya kepada kita semua. Dari apa yang saya sampaikan, lebih beberapa pertanyaan itu sangat menarik, pertanyaan-pertanyaan tadi itu, dan itu memang ya saya biasa memberikan jawaban seperti itu, dan bukan sekali dua kali, sering kali ada pertanyaan mirip-mirip seperti itu. Nah, sebab itu arahan dari saya, petunjuk dari saya untuk kita semua, mari kita sadar penuh, mari kita ingat. Seringkali saya ungkapkan juga, sesibuk apapun sebagai rumah tangga, apapun kesibukannya sebagai rumah tangga, tapi ingat kemari untuk mendapatkan seberapa persen dhamma yang dibabarkan oleh pembicara, itu tetap penting untuk para rumah tangga. 90 sekian persen aktif duniawi, meskipun 0, sekian persen dhamma, tetap ini punya pengaruh yang luar biasa kepada yang 90 sekian persen itu. Kenapa? Contoh, misalnya, singgung saja salah satu sila tentang paling gampang kalau orang bisnis ya, yang nomor 4, bohong, ya, sila keempat. Wah, biasanya suka berbohong supaya maju, supaya keuntungannya dapat banyak, ya. Tapi gitu kenal dhamma, oh ingat kata Bante, oh iya, oh iya harus jujur, gimana jujur? Ya tetap bagaimana supaya maju bisnisnya, oh iya. 0, sekian persen dhamma di proyek ini, tapi 90 sekian persen duniawi itu tetap mendapatkan pengaruh. Kita menjadi paling tidak sadar, ingat, oh jangan bohonglah, jangan bohong. Iya. Tapi ada sulit, Bante, mana bisa anda bohong kalau bisnis, nggak dapat untung Bante kalau nggak bohong. Ya tidak, bukan begitu. Nah, berarti kan belum ngerti dhamma kalau seperti itu. Ya, jadi mari kita ingat, apapun ya tugas kita, apapun profesi kita, apapun kewajiban kerja sehari kita, mari kita ingat belajar dhamma, meskipun seberapa persen, yang artinya mungkin bukan tiap minggu, tapi tetap 0, sekian persen kita isi diri kita dengan dhamma, itu akan sangat membawa pengaruh untuk kehidupan kita di masa-masa depan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini menjadi sumber inspirasi buat kita semua. Sabe saka bantu sekitar, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih Bante. Kami segenap keluarga VPDS dan umat yang hadir mengucapkan terima kasih Bante atas Dhamma Desana yang diberikan pada hari ini. Kepada Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan bersikap anjali karena Yang Mulia Bante akan meninggalkan ruang Dhammasala.